Kak. Mungkin aku buka sedikit ya Kak, nanti langsung Ya. ke Kak Bayu aja. Sebelumnya perkenalkan Kak, aku Khairani, aku Mene 2023, aku peminatan keuangan sebenarnya. Dan kebetulan kita belum bertemu di MRB, kalau teman-teman udah ketemu nih sebenarnya di MRB, tapi saya udah sering dengar tentang Kakak juga dari teman-teman. Sebelumnya makasih banyak Kak, aku mewakili Departemen Pendakil BEM dan teman-teman juga udah mau bersedia sharing untuk menggunakan Smart PLS untuk skripsi kami, Kak. Dengar dari teman-teman banyak yang sebenarnya pengen apa namanya pengen pakai dan butuh untuk diajarin lagi nih ngolah datanya. Makasih udah nyempetin waktunya, Kak. Untuk selanjutnya kami silakan waktu dan tempat ke Kak Bayu. Makasih Kak Bayu. Oh, sorry. Tadi aku agak keputus. Ini aku yang mati atau siapa yang mati tadi? Mohon maaf ini. Ini forumnya gimana? Kita mau langsung demo Smart PLS atau teman-teman mau ada yang didemoin datanya? Kan ini beberapa nama sepertinya aku kenal nih gitu kan. Berarti teman-teman lagi pada skripsian nih ada Prasti, ada Elmi, terus semuanya nih ada lagi pada skripsian kan. Nah, apakah teman-teman mau demo pakai data skripsi teman-teman? Udah pada ngumpulin atau gimana? Atau ada Narisa, Wah, tanya Lisa. mantap nih. Modelnya mau gimana nih? Aku tanya teman-teman nih. Kalian teman-teman yang butuh nih. Apakah teman-teman mau aku demoin Smart PLS atau gimana? Kalau Smart PLS kan pasti udah dapet di kelas. Berarti kan aku tinggal ngulang nih. Aku ada datanya. Demo kan teman-teman yang udah pernah ikut kelas PRSDM ya tentunya udah pasti pernah aku ajarin. Mau modelnya kayak gitu atau kalian punya data aku runningin jadi kalian kebayang nih data realnya mau gimana gitu. Ya, aku balikin ke teman-teman nih. Teman-teman Mm-mm. maunya gimana? Mau data dummy aja atau ada yang datanya mau diruningin? Ada yang mau respon? Mungkin ini Kak boleh dari si Kak Bayu yang demoin soalnya kalau dari Oh aku boleh. datanya belum kumpul sih Kak. Mungkin dari Oh teman-teman lain bagaimana? oke nggak apa-apa yang lain siapa tahu ada yang udah. Aku udah kekumpul Kak. Boleh pasti kalau ke kompol datamu aja sini aku runningin. Oh, Kamu pakai sebentar. apa? Kamu rencana pakai apa? Aku pakai Smart PLS Kak. Oh ya udah Tapi pas. sama kebetulan kan pembimbingku Pak Arga Pak. Nah, Pak Kak. Nah, Pak Heeh. Arganya itu minta diuji normalitas univariat dan multivariat juga untuk memperkuat alasan pembelian SEM PLS. Boleh minta tolong um, di Oh. tutorin juga nggak Kak? Boleh, tapi masalahnya kalau kamu mau uji normalitas, pasti itu sebenarnya enakan pakai ini SPSS mudahnya. Jadi memang gini ya, sebelum aku coba runningin data. Jadi kenapa kita pakai Smart PLS? Pada dasarnya kan karena Smart PLS ini tuh untuk data-data yang sifatnya itu em, tidak parametris ya. Maksudnya kayak data-data yang non parametris, data kecil, data yang sifatnya tidak terdistribusi normal segala macam. Nah, untuk itu kan kita pakai Smart PLS. Nah, tapi kita harus sebenarnya sahnya, sahnya ya kita bisa bilang sah. Kita harus bilang dulu gimana sih kita bisa bilang data ini nggak normal, nggak parametris gitu. Nah, itu tadi benar yang dibilang sama Pak Arga gitu kayak memang harus dicek dulu nih uji normalitas segala macam. Nah, baiknya memang untuk menunjukkan itu pakai pakai SPSS sih sebaiknya. Pasti disuruh pakai SPSS nggak uji normalitasnya? Nah, kalau Pak Arga bebas Kak. Oh, boleh. Ya. Sepertinya boleh ya. Ah, Atau normalitasnya di belakang aja ya. Kita uji Smart PLS. Mungkin teman-teman yang lain kan nggak semua disuruh uji normalitas ya. Nanti aku tunjukin oke, uji oke, siap. normalitas. Gitu. Siap, Kak. Boleh aku kirim datanya, tapi karena Smart PLS ku tidak, itu nanti aku potong data pasti ya. Jadi aku cuma pakai 90 data aja ya. Oke, oke, oke. Em, Sambil Prasti nyiapin data Prasti ada itu nggak? Kamu pakai dimensi nggak? Enggak, Kak. Nggak ada dimensi, hanya 6 variabel aja. Oh, teman-teman yang lain ada yang pakai dimensi nggak? Atau Pakai Kak. pakai dimensi? Oh, kalau gitu ini aja.
Sorry Prasti, berarti kalau gitu aku yang running aja. Aku coba nunjukin yang pakai dimensi karena Oke, perlakuannya oke, agak siap. berbeda nih kalau yang pakai dimensi. Siap, Kalau siap. gitu aku running aja ya. Sorry nih Prasti, jadi nggak jadi ya. Aman, aman. Aku tunjukin aja. Karena kalau pakai dimensi perlakuannya agak berbeda. Sorry, aku akan coba running. Aku pakai contoh. Teman-teman sudah lihat layar aku. Ini aku demo aja kan. Nanti kalau kalian misalnya mau tanya, tanyalah ya. Bagian mana yang perlu kalian tanyakan. Kalau kalian bingung, tanyakanlah ya. Bentar, aku hide dulu. Kak, tadi Ya, kakak bilang eh, bisa runnya cuma sampai 90 itu kenapa, Kak? oh karena punya aku nggak premium. Punya aku, Oh, sorry. itu yang itu nggak sih, Kak? Yang kalau misalnya pakai email UI Ya, itu premium apa enggak, Kak? kamu harus register dulu. Nggak harus email UI sih, email apapun bisa. Jadi Heeh. kamu harus pakai full license. Oh gitu. Iya, kamu Oke, harus, oke. karena kan aku pakai uh, license biasa ya. Mm-mm. Jadi, Smart PLS itu, teman-teman, Smart PLS itu bisa ngasih full license sama trial license. Kalau untuk full license itu, kalian bisa dapat trial 30 hari. Nah, makanya kalau di di PLSDM ya, teman-teman yang PLSDM kan aku pernah kasih tahu ya kayak aku nggak akan nyuruh kalian latihan pakai yang full license karena pasti kalian akan pakai kan di skripsian gitu kan. Nah, makanya install aja nanti pas skripsian soalnya itu cuma 30 hari. Hanya bisa per email dan per device. Jadi kalian, nah bedanya sama yang non non full license, kalau yang non full license itu cuma bisa ngolah data tuh under 100 data gitu. Jadi makanya aku cuma bisa ngolah under 199 data lah itu yang bisa aku olah kalau kurang dari kalau nggak full license. Tapi kamu sudah install Smart PLS? Aku udah, Kak. Mm-mm. Nah, kemarin itu eh, kan ada yang emang cuma 30 hari ya, Kak, trialnya. Ya, ya. Tapi terus ada kayak student something something gitu, kayak student ID atau apa gitu. Nah, itu tuh tulisannya kalau nggak salah sampai 2035 apa gimana gitu, Kak. Nah, ini kan kalau kamu install, Mm-mm. terus Ada ada tuh. full license. Kamu Mm-mm. cari yang full license aja, terus trial gitu loh yang 30 hari. Oh, oke, oke, oke. Nah, itu Oke, bisa tuh 30 hari. 30 hari nanti kamu bisa ngolah data. Tapi estimasiin waktu sampai kamu selesai skripsian ya. oke, oke. Jadi jangan kayak misalnya kamu sekarang belum saatnya mengolah data, mendingan nggak usah kamu install dulu. Karena itu cuma bisa per email dan per device. Cara tahu full license atau itunya gimana sih, Kak? Kamu udah install? Oh, oh iya, iya, oke, oke. Kamu udah instalasi PSS kan? Smart Udah, PLS kan? Nah, udah. kalau misalnya di tampilan nih, nah ini kan, Heeh. sorry, di Smart PLS diklik. Ini aku nampilin Mm. apa ya? Mas, iya udah, Kak. Udah Ya kan? tertampil kok. Mm. Klik Smart PLS, terus Heeh. ada Switch License, Heeh. diklik aja. Nah, ini kan ada pilihan license-nya. Oh, oke. Nah, ini kan aku masih pakai student nih. Nah, ini berarti nggak full ya, Kak? Enggak, ini enggak full. Oh, oke. Nah, ini aku nggak bisa update lagi karena aku udah pernah pakai di laptop ini. Nah, kamu kayaknya harus ngeklik salah satu di tombol ini deh. Klik jadi, kayaknya klik yang start usage kalau nggak salah. Terus kamu Beli yang pindah, fullnya gitu. iya full license tapi yang trial gitu. Itu bisa tuh Oh, 30 hari oke, oke. Oke, gitu. Kak, thank you. Jadi kamu harus ganti yang full license ya. Kalau bingung ya dicoba-coba aja lah. Itu bisa kok 30 hari. Nanti kamu masukin kode kode email gitu. Itu bisa kok trial 30 hari untuk menggunakan ini. Oke. Oke, thank Nah, you, Kak. begitu. Ini teman-teman aku mau langsung langsung demo aja gitu cara pakai. Boleh, Kak. Ya, jadi cara teman-teman pakai Smart PLS, yang penting teman-teman udah punya datanya. Datanya kalian kumpulin kayak biasa ya, kayak misalnya coba aku contoh aku share layar aja ya biar kalian sebentar share layar, how to share layar di sini sebentar. Share screen. Dah, aku udah share screen kan. Jadi kalau aku ganti-ganti kelihatan kan?
Udah, Kak. Ya, sebentar ya. Yang pertama kalian harus siapin datanya yang jelas ya. Datanya kalau misalnya kalian masuk ke em, apa namanya Smart PLS, kalian baiknya pindahin aja ke CSV formatnya. Sebentar, aku lihatin PRSDM ya. Karena aku ngajar PRSDM, jadi aku pakai materinya aja. Oh, riset AI. Sebentar. Aku belum prepare datanya. Riset AI. Oke. Kalian sudah lempar data kan? Maksudnya ini tidak akan ngulang dari bikin kuesioner segala macam kan? Kalian kan pasti sudah kumpul data. Nah, kalau sudah kumpul data, eh, gampangnya kalian sudah harus bikin coding data dulu. Make sure data kalian udah berbentuk seperti ini ya, sudah bentuk rapi nih, codingnya apa, datanya apa, semuanya itu udah masuk. Nah, kalau kalian punya data demografi, nggak apa-apa dimasukin di bagian belakang aja. Misalnya, itu opsional, mau dimasukin sekarang atau dimasukin nanti sama aja, karena itu nanti akan diolahnya kan lebih ke statistik rata-rata ya, statistik bukan inferensial ya, tapi lebih ke statistik deskriptif. Jadi kalian mau masukin sekarang atau nanti nggak ngefek. Tapi kalau sekarang mau ngomongin smart PLS kan lebih ke inferensial. Jadi kayak bikin aja si kuesioner kalian dibikin jadi kayak gini dulu. Nah, kalau udah jadi kayak gini, di save aja namanya, terus kalian simpan aja filenya, save-nya CSV biar aman. Kenapa CSV? Karena sebenarnya biar bisa dipakai di semua aplikasi. Ya Excel CSV ya oke sih, tapi kalau kalian punya Excel CSV ya dua-duanya oke. CSV, simpan CSV ya, misalnya simpan CSV dah. Yang pertama prep data dulu aja. Oke, sekarang kita akan coba mulai demo aplikasi. Nah kan mana tadi Smart PLS aku. Nah, cara buat coba Smart PLS yang pertama kalian harus buat dulu new project. Kan buat new project. PLS tuh sebenarnya dia bisa basisnya bisa PLS atau CBSM. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Smart PLS, umumnya kan ngomongin PLS itu, yang sistemnya PLS. Ini yang di kelas dulu asisten SMA aku harusnya udah aku jelasin nih. Kalau lupa gue cubit ya, kayak ke PLS atau CBSM gitu. Nah, pasti basisnya ya PLS umumnya. Nah, kita caranya adalah new project aja. Terus kamu tulis aja project ini bebas, namanya terserah gitu kan. Misalnya projectnya skripsian, misalnya di create aja. Dah, kalau udah jadi, nanti dia akan ada di workspace, itu akan muncul nih skripsian. Nah, kamu tinggal import data aja. Data yang tadi kamu udah prep di awal, yang udah dalam bentuk si Excel tadi. Diklik import data, terus kamu masukin datanya. Tadi datanya aku masukin di bagian mana? Mana data gue? Bentar ya. Tiba-tiba lupa gue naruh di mana. Ah, di sini. Nah, ini kan datanya yang masuk itu yang CSV doang. Jadi simpannya yang CSV ya. Terus ini kita masukin nih. Diklik aja, di open. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah perhatikan ketika kalian input data bagian scale-nya. Ini ada pilihannya tuh ada metrik, ada ordinal, ada kategorikal gitu kan. Nah, yang harus diperhatikan adalah semuanya harus metrik ya. Karena kalau misalnya ini nanti jadi ordinal, itu tuh jadi kayak biner, itu nggak bisa diolah. Jadi semuanya harus metrik. Itu kayak dicekin aja. Biasanya sih semuanya udah metrik kecuali hasil kuesioner kalian tuh cuma jawabnya, misalnya kalian bikin Likert 1 sampai 6. Terus orang tuh cuma jawab pilihannya cuma 5 6 5 6 5 6. Itu biasanya scale-nya tuh di sini terus berubah sendiri jadi ordinal. Nah, itu hati-hati, itu biasanya nggak bisa keolah. Jadi kalian cekin dulu nih.
cekin dulu once kalian udah masukin, lo cekin dulu nih scale-nya udah matrix semua belum. Nah kalau udah matrix semua, oke, udah. Terus masih ada missing nggak? Missingnya ngecekin nih ada responden yang kosong nggak? Kalau misalnya masih ada yang missing, hapus aja lah udah data itu si responden itu gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung potong aja ya. Jadi biar tidak lupa saya gitu. Dan kalian juga tidak lupa. Nah ini langsung diimport aja. Datanya dimasukin import. Ini cara masukin datanya. Nah, data ini udah masuk nih, kayak gini. Kalau sudah masuk di sini, udah cukup. Kita tinggal back aja. Dah kan selesai back. Nah, sekarang kita kan harus bikin modelnya. Nah, ini kita create modelnya. Sorry. I'm sorry. Riset aku tuh, tadi aku bilang ya, nih kan. Nih, karena aku pakai data, karena, apa namanya, PLS aku udah nggak lisensi, data aku ada 218, aku jadi nggak bisa nih. Bentar, aku ulang dulu ya. Jadi muncul not license nih, bentar ya, aku ulang data, aku pakai data yang kecil dulu. Nanti kalian kalau misalnya mau ngolah data yang gede, make sure ini license kalian udah, udah yang full license-nya. Coba gue ulang dulu pakai data yang kecil. Anggaplah ya, seolah-olah data riset AI. Semoga ini dapat jadi contoh. Berapa ya data? Guys, bentar ya, saya cari datanya dulu yang 99. Dua, tiga. Ntar deh, gue siapin data saya dulu. Sebentar ya. Mohon maaf ya. Biar datanya bisa keolah, saya bikinin data baru dulu. Oke, gue coba ulang lagi. Kita masukin data lagi. Jadi kayak buat kalian ulang lagi. Jadi kayak habis kalian bikin di workspace, kalian import data, diklik aja, terus masukin data CSV yang sudah kalian buat tadi ya. Nah, ini kita cari di data. Tadi aku simpan di sini.
Dan 8, oke, ini bisa diolah. Nah, ini kalau udah sampai sini, kalian back aja, tinggal di back. Ini udah, biarin aja. Yang penting yang dicek tadi ya, skalanya udah metrik dan udah nggak ada data missing. Itu yang paling penting. Dah, tinggal back. Nah, kalau udah hijau berarti udah kalian bikin. Nah, terus selanjutnya untuk bikin gambar model, kalian harus klik ini nih, create model. Nah, create model, klik aja. Terus yang perlu diperhatikan adalah ini kan tadi project name itu yang kita bikin di awal. Terus please choose-nya itu adalah kita pilih PLSM karena kan kalian mau pakai Smart PLS dengan model PLS. Model name bebas. Model bebas mau kalian kasih nama riset kalian lah, apalah gitu. Misalnya aku kasih nama riset AI gitu karena riset yang aku bikin tentang riset AI misalnya gitu. Boleh aja bebas namanya. Nah, sekarang eh, cara membuat gambar model di Smart PLS. Di Smart PLS itu gampang banget caranya. Nah, kebetulan aku tuh punya variabel AI, Artificial Intelligence, yang terdiri dari 7 indikator. Caranya gampang banget. Kalian tuh kan lihat di sebelah sini. Nah, tadi yang udah kalian input indikator itu udah masuk semua tuh di sini. Ini indikator-indikator yang sudah kalian masukin. Mat itu maksudnya metrik. Tadi kan udah fix nih metrik kan. Soalnya kalau ordinal dia akan jadi ord gitu. Dan metrik berarti udah bener nih. Caranya adalah kalian tinggal klik aja uh, tiap variabel ya. Misalnya variabel AI aku ada 7 indikator. AI 1 sama AI 7. Aku blok aja AI 1 sampai AI 7 terus di drag aja ke sini. Nah, terus ini tinggal di enter aja. Nah, itu udah langsung jadi tuh kayak gitu tuh AI 1 sampai AI 7. Nah, itu kalian lakukan sampai seberapa variabel yang kalian bikin. Nah, ini tinggal digeser-geser aja nih kalau misalnya mau geser-geser variabel. Nah, itu cara masukin si variabel. Nah, sekarang aku akan melanjutkan untuk variabel yang lain. Kecepatan nggak, teman-teman? Aku perlu memelankan nggak, tidak? Atau bagaimana? Aman, Kak. Aman, Ya. Kak. Nah, ini kalian juga bisa geser-geser nih. Ini kan atas ke kiri ke kanan gitu. Tinggal digeser aja. Nih, AI udah masuk. Nah, sekarang aku punya lagi variabel em, work engagement. Harusnya gini. Ini agak salah bunyinya. Work engagement satu tuh aku absorption itu terdiri dari, nah aku pakai dimensi nih. Tadi yang pakai dimensi tolong diperhatikan ya. Nah dimensi itu dibikin per dimensinya ya. Dibikin dimensi. Nah dimensi satu, dimensi aku yang satu itu adalah namanya absorption. Karena kan aku work engagement itu terdiri dari 3 dimensi. Absorption, dedication, dan figure. Nah, bikin per dimensi. Dimensi satu terdiri dari WE1 sampai W3. Nanti kamu sesuaikan yang punya dimensi. Terus aku bikin juga nih yang dimensi kedua, tulis juga nih, sesuaikan. Nah, pun juga begitu untuk dimensi yang ketiga. Nah, yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang bikin dimensi adalah kita harus bikin untuk level variabelnya dari dimensi itu. Ini kan baru level dimensinya nih, dimensi absorption, dimensi, ini gue salah nama, maaf, 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 belum saya ganti namanya. Saya ganti rename. Oh, ini kalau mau rename, tinggal diklik aja, terus klik kanan, rename. Absorption, dedication, figure. Nah, ini tuh dimensi, dimensi, dimensi. Dimensi basis ini adalah bagian dari variabel work engagement. Nah, buat munculin variabel work engagement-nya, kamu klik lagi nih semuanya, semua variabel ini. Jadi dari WE1 sampai WE9 diklik lagi semuanya, dimunculin jadi WE. Nah, jadi ada dua, dua gini loh. Nah, nanti cara menghubungkannya adalah gini, connect, klik connect. Kan kalau misalnya hubungannya adalah AI berpengaruh terhadap WE. Nah, tapi WE ini itu adalah bagian dari AB. Jadi panahnya kebalik ya. WE itu adalah sorry, nggak kebalik ini. WE itu terdiri dari AB, WE terdiri dari DE, WE terdiri dari VI gitu. Nah, ini si si indikator-indikatornya si level variabel bisa kita umpetin nih. Ini dimatiin dulu, kita klik, kita hide.
klik kanan hide indikator. Nah, jadi biar kamu tidak bingung. Nah, jadi si WE itu terdiri dari 3 dimensi. Jadi kayak 3 dimensinya dari A, B, D, E, V, I. Ini untuk yang pakai dimensi ya. Ini yang pakai dimensi ya teman-teman. Kalau misalnya kayak tadi Presti nggak pakai dimensi ya lebih gampang gitu. Nggak usah bikin kayak gini. Langsung aja WE-nya yang dilempar gitu. Tapi buat yang bikin dimensi ini harus dimunculkan nih. Yang seperti ini gitu. Nah, aku akan lanjut lagi untuk variabel selanjutnya, gambar selanjutnya. Jadi habis WE itu akan ada EP, EP, EP1 ke EP7. Ini aku munculkan lagi. Nah, biar buat ada gambaran, aku mau nunjukin teman-teman tuh model yang mau aku bikin tuh adalah kayak gini. Sebentar, model yang mau aku bikin itu jadinya ini aku buka Word kan ya. Iya, Kak. Oke. Nah, data yang mau aku bikin itu gambarnya adalah seperti sebentar ya. Aku tarikin dulu. Nah, ini yang mau aku bikin. Jadi AI ke work engagement, ke digital leadership, ke employee performance. Ini yang mau aku bikin tuh gambar modelnya seperti ini. Nah, aku akan balik lagi ke Smart PLS-nya. Ingat-ingat ya, AI ke digital leadership, ke work engagement, ke ini. Jadi digital leadership itu jadi si mediasinya. Nah, AI ke work engagement. Berarti work engagement-nya aku taruh di atas ya. Aku balik deh. Nah, terus aku harus munculin si digital leadership. Digital leadership itu aku tarik aja semuanya. Jadi tarik lagi ke sini, dia akan jadi si setiap mau menghubungkan, jangan lupa ini kan masih mati nih. Bagian connect diklik aja, dihubungkan. Terus tadi kalau misalnya mau geser ini dimatiin lagi. Matinya tuh tinggal klik aja, klik select ini terus kita mau geserin ini. Terus dinyalain lagi, klik ini. Nah, ini kan AI ke WE, AI ke DL, AI ke EP. Mari kita cek bentukannya. AI ke WE, AI ke DL, AI ke EP, betul kan? Berarti tinggal DL ke WE sama DL ke EP gitu. Tinggal DL ke WE sama TL ke EP. Kita geser dulu biar mudah. DL ke WE sama DL ke EP. Dah, modelnya jadinya seperti ini nih. Kalau yang bikin model seperti itu. Kelihatan ini kecil banget. Jadi AI ke WE, AI ke DL, AI ke EP. Dan DL menjadi mediasi. Arahnya gitu. Nah, cuma si WE ini karena variabel mediasi, eh variabel berdimensi, jadi harus kita munculkan dimensinya ini yang nggak boleh kelewat ya teman-teman yang punya dimensi. Jadi dimensinya juga harus muncul. Ini yang jangan sampai kelewat. Jadi dimensinya juga harus muncul di sini gitu. Nah, sekarang kita running. Kalau kita mau nge-running data, caranya adalah, bentar aku tutup dulu. Calculate dulu. Jadi kalau PLS itu ada beberapa step. Step pertamanya yang harus kita lakukan adalah uji validitas dan reliabilitasnya dulu. Oke, kita calculate. Boleh dari sini, boleh dari sini. Ini aja juga gampang nih dari calculate. Calculate yang pertama kali kita lakukan adalah calculate PLSM algorithm. Tinggal diklik aja. Ini pilihannya biarin aja. Path, standardize, default, biarin aja. Terus di start calculation. Nah, terus di running. Kalau semakin besar datanya, dia akan semakin lama. Nah, ini udah keluar hasilnya. Aku mau lihat outputnya dulu. Ini outputnya udah keluar, kenapa grafik belum nggak muncul?
Nah, kita tinggal diklik aja. Ini kan udah ada hasil outputnya nih. Ini grafiknya. Ini outputnya. Yang kita cek adalah di bagian sini, di bagian auto loading. Yang pertama kali dilakukan ya. Yang pertama kali dilakukan adalah dicek bagian auto loading. Nah, auto loading itu kayak validitas, uji validitas. Jadi ngecek validitasnya lagi per indikator. Nah, ini kita cek kan variabel per variabel dulu ya. Variabel AI terdiri dari 7 indikator, EE 1 sampai 7. Cek. Nah, kalau pakai Smart PLS, dia tuh akan pakai standar 0,7. Jadi kalau nilainya di bawah 0,7, dia akan langsung berwarna merah. Nah, dia tuh sangat konservatif 0,7. Jadi kalau kalau dia di bawah 0,7 langsung dianggapnya nggak valid. Tapi balik lagi, terserah kalian kalau ini. Kalian mau tetap pakai standar 0,5 pun juga sebenarnya masih boleh gitu. Cuma karena defaultnya si aplikasi ini bilang bahwa kalau lo mau pakai Smart PLS, mendingan lo konservatif aja, pakai 0,7 gitu loh. Tapi kalau lo mau pakai 0,5, boleh pakai teori lain tapi dibawa. Karena kan kita kenalnya tuh validitas 0,5 kan. Nah, itu terserah kalian nih. Nanti kalian lihat hasil kalian gimana. Nah, kebetulan di hasil ini si AI 1 tuh 0,668. Nah, misalnya aku mau pakai 0,7 nih. Aku tetap konservatif nih, mau pakai standar 0,7. Berarti kan ini nggak valid. Yang aku lakukan adalah kalian cek satu-satu dulu ya. Nggak boleh lihat di semuanya dulu. Nah, once kalian lihat ada yang nggak valid, kalian balik lagi ke bagian edit. Terus kalian hapus indikatornya kalau ada yang nggak valid. Nah, cara menghapusnya adalah kalian back lagi nih. No, 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 cancel, cancel. Kalian back lagi. Ya, di bagian ini, tadi kan yang nggak valid AI 1 kan. AI 1-nya diklik, terus tinggal di delete aja pakai kursor. Nah, kalau setiap kalian delete, delete-nya satu-satu ya. Kalau ada yang nggak valid satu, di delete-nya satu-satu. Jangan langsung di borongan. Ada yang nggak valid tiga, langsung di delete tiga-tiganya berbarengan. Nggak boleh. Karena harus cek satu-satu. Di delete dari yang paling kecil nilainya gitu. Jadi kalian cek dulu semuanya tadi. Harusnya gue salah nyontoin ya tadi. Harusnya cek dulu semuanya tuh tadi. Yang nggak valid mana, cek yang paling jelek nilainya. Nah, kalau udah kalian hapus nih indikator yang paling kecil nilainya, kalian calculate lagi, PLSM algorithm lagi gitu. Kenapa harus satu persatu? Karena kalau misalnya dalam satu indikator itu ada 7, terus yang nggak valid 2 nih misalnya, kalian hapus satu, yang satu ini masih ada potensi untuk naik. Jadi biar kalian nggak menghapus banyak-banyak gitu loh ceritanya. Gitu. Balik lagi nih, cek lagi. Tadi kan udah dihapus satu nih, satu. Masuk lagi lah ke auto loading, cek lagi. Oh, udah aman semua. Nah, sekarang cek nih di variabel DL. DL ada nih. Oke, DL 17 kena kan DL 17. Oke, gue hapus lah DL 17. DL 17 delete. Kalau udah di delete, di calculate lagi gitu. Tapi standar standar maksudnya pakai standar validitasnya depends on kalian ya. Kalian mau pakai 0,5, 0,7, kalian yang penting udah hijau semua gitu. Nah, sekarang EP. EP kan tadi nggak ada dimensinya kan aman nih. Ada dua nih. Nah, kalau kayak gini nih, ada dua yang nggak valid. Cek salah satu nih. Ini kan 0,619 di EP2. EP6 0,682. Hapus dulu yang EP2. Jadi jangan barengan. Jangan langsung hapus EP2 sama EP6. Langsung hapus barengan. Enggak, satu-satu dulu ya. Lihat deh, nanti EP2-nya bisa jadi naik soalnya angkanya. Coba kita lihat tadi ya, biar tidak lupa. Kita buktikan. EP6 kan 0,682. Kalau kita hapus EP2, apakah dia akan naik? Mari kita coba. Tadi berapa? EP berapa yang gue hapus? Lupa. P2. P2 kita hapus ya. Terus kita running lagi. Pokoknya serunya tuh kalau misalnya ada yang nggak valid ya di running begini, guys. Nah, naik. Tapi naik kan? Tapi dikit lagi. Sebel banget. Begitulah. Anggap aja lah ini valid ya. 0,699. Nah, misalnya kan naik kan, tadi kan 0,82, terus naik jadi 6,8, 6,99. Itulah maksud saya kenapa kalian tidak boleh menghapus sekaligus, karena bisa jadi kalian hapus satu,
yang satu jadi valid deh gitu loh. Nah, sekarang yang seru nih, yang bagian yang bawa dimensi. Karena kalau kamu harus bekerja 2 kali. Yang bagian dimensi, yang pertama kamu cek adalah kamu harus ngecek di per dimensinya. Duh, salah nih gue ngecek naruhnya nggak, codingnya nggak AB ngecek dulu ya per dimensi. Jadi kecek dulu per dimensi, dimensi AB ada yang nggak valid nggak, berarti aman per dimensi. Dimensi DE ada yang nggak valid tidak, berarti oke. Dimensi satunya VI ada yang nggak valid tidak, berarti oke. Nah, setelah dicek per dimensi, kamu juga harus ngecek di tatanan variabelnya ada yang tidak valid nggak. Misalnya tetap standar pakai 0,7. Wah, ini nih jelek sekali. WE8 dan WE9. Nah, let's say lah kita hapus di WE9 ya, WE9. Oh, WE9 nih jelek banget nih, ngotor-ngotor ini di tatanan variabel ternyata dia jelek. Kalian jangan lupa balik lagi ke sini, WE berapa tadi? 9, WE9. Nah, kalian hapus WE9-nya. Yang dihapus dua-duanya ya, walaupun di level dimensi ini valid, tapi kita menghapus dua-duanya guys, karena tidak valid si WE9 ini. Jadi di sini dihapus, yang di sini, ini kan tadi saya hide ya, jangan lupa dimunculkan lagi, karena biar konsisten, kalau ini dihapus ya ini dihapus gitu. Jadi juga dihapus. Nah, kita calculate lagi. Ini yang buat dimensi. Jadi PR yang buat dimensi, kalian harus melakukan apa ya istilahnya second order dengan cara ini begitu. Cek lagi nih autoloadingnya yang pakai dimensi udah naik belum? Nah, ada nih W8 yang naik. Ya udah, mau nggak mau sih dihapus lagi gitu. Tuh kan kalau ini dihapus ini jadi turun. Begitu lah, saling berkorelasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, yang seru adalah hati-hati dalam menentukan nilai validitas. Pertama, kalau misalnya ya, misalnya kalian pakai standar 0,5, 0,7 misalnya kayak aku tadi ya. Ternyata kalau kalian hapus variabel nih, misalnya gue hapus nih 0,8. Ini kan cuma satu variabel cuma terdiri dari 3 indikator. Kalau gue hapus ini juga, dia akan hilang nih guys esensinya. Jadi masa VI1 terdiri dari satu indikator doang. Nah ini potensi dibantai-bantai nih kalau misalnya dalam skripsi. Jadi hindari nih kayak gitu. Caranya gimana menghindarinya kayak gitu? Bisa kalian pakai standarnya diturunin, jangan terlalu konservatif kayak aku tadi gitu. Misalnya diturunin nih. Oh, jangan pakai 0,7 deh, pakai 0,5. Atau kalau misalnya udah pakai 0,5 hasilnya jelek, nanti kita bisa tweak datanya lah. Bisa lah ditweak datanya. Ada caranya. Nanti kalian WhatsApp aku aja, nanti aku coba bantu caranya. Misalnya, tapi hindari yang kayak gini nih. Karena apa? Kita lihat nih misalnya. Kalau misalnya satu indikator sisa, dia tuh akan mutlak jadi satu nilainya. Kan nggak lucu ya. Misalnya figure cuma diukur dari WE7. Harusnya tidak seperti itu dalam riset. Ini riset yang salah seperti ini. Nah, sebaiknya kalau kalian menemukan kayak gini, mendingan ini kata gue sih dihapus aja sekalian daripada jadi subjek pembantaian ya gitu. Begitu. Nah, misalnya aku hapus ya, misalnya. Misalnya ini karena mutlak jadi tidak bisa kita calculate lagi ya. Tapi kalian daripada menghapus hilang jadi dimensi, mendingan tweak data aja nanti aku ajarin deh kalau kalian punya masalah deskripsi gitu yang seperti itu. Nah, ini udah bagus semua nih hasilnya. Let's say lah kita pakai 0,5 lah gitu kan. Ini udah bagus nih. Kita buktikanlah datanya di outerloading. Nah, oke, di atas 0,5, di atas 0,5, di atas 0,5, di atas 0,5 semuanya. Dah, data saya udah bagus. Dah, selesai outerloading, yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan uji apa namanya? Gue mau lupa. Validitas lagi. Reliabilitas. Nah, reliabilitas itu kita ngeceknya ada di diskriminan validity. Nah, Kak, izin ya, tanya Kak. boleh. Kan aku pakai dimensi ya Kak. Kalau Yes. misalkan uji kayak gininya di SPSS Kak buat validitasnya, itu berarti sama aja ya Kak 2 kali juga dari dimensinya dulu baru ke si Oh, variabelnya gitu Kak oh, atau gimana? bentar. Kenapa di SPSS? Oh, ini pretest. Iya, iya Kak Oh, pretestnya. kalau pretest kamu bikinnya kayak jadi nggak 2 kali sih. Kalau pretest tuh jadinya kayak gini nih.
Sebentar ya, aku tunjukkan. Bentar ya, agak lemot. Nih, kalau pretest yang ada dimensinya, nanti kamu buatnya kayak gini. Sebentar, kayak gini. Belum ada gue bikin. Oh, pokoknya salah. Tetap dibikinnya per dimensi aja. Kalau 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 ternyata nggak gue bikin dimensi. Kalau misalnya buat di pretest, kalau kamu ada dimensi, kamu bikinnya per dimensi dulu. Buat validitasnya per dimensi satu-satu per dimensinya. Dimensi VI dulu, terus dimensi DE dulu, dimensi AB dulu per dimensi ya. Tapi untuk reliabilitas berarti perseluruhannya gitu. Oh, Nangkep misalnya nggak? kan engagement ya Kak, itu kan ada Ya, 3. ya. Terus berarti kalau misalkan validitasnya itu dia 3 kali, Oh, terus kalau oh. misalkan reliabilitasnya dia 1 kali Sekali. aja. Ya, betul. Hmm, Begitu saja. oke Kak. Ya, Reliabilitas soalnya per variabel. Parah, parah kan? iya Kak. Ya, reliabilitasnya satu aja parah. Tapi validitasnya per dimensi. Itu. Oke oke Kak. Kayak gini. Kayak gini apaan? Bentar, muter masalahnya chatnya. Sebentar ya, saya tidak bisa melihatnya. Ada di gue download nih. Sebentar. Gue nggak kelihatan, sorry. Gimana sih gambarnya? Boleh boleh di share nggak? Ternyata komputer saya tidak bisa mendownload nih dia. Kamu bisa nggak? Aku share aja Kak, apa gimana Kak? Boleh, boleh. Boleh sok. Silahkan dulu sebelum aku lanjut. Ini aku share screen-nya berhentinya gimana sih? Aku nge-stop share screen. Gimana, guys? Ini dia udah share screen loh. Udah, Kak. Oh, udah. Coba ya punya dia. Boleh digedein nggak? Di zoom lagi. Influencer marketing. Kan brand awareness, purchase intention, customer trust, expertise, trustworthiness, similarity. Sebentar, this study purpose social media. Influencer marketing. Oh, ini variabel influencer marketing. Variabel kamu apa? Variabel aku jadinya satu-satu Kak. Satu-satu. Oh, nggak usah. Iya. Kalau satu juga nggak usah bikin dimensi. Oh berarti ini nggak dimensi ya Kak? Walaupun Iya, jurnal rujukannya tuh masalahnya aku tuh agak bingung karena ini semua kan kalau menurut jurnal eh, penelitiannya kan influencer marketing ya Kak, iya. masuk ke dalam Kalau kamu, ya. IM. Nah tapi Ah, emang dia bikin instrumennya juga kayak variabelnya udah masing-masing gitu Kak. oh, kalau kamu Jadi, bikin mm, masing-masing, kalau ah, misalnya kamu menganggap bahwa informative value itu masing-masing, jadinya mm-mm. dia tidak dimensi. Oh oke oke berarti Tapi aman ya kalau Kak. ya aman. Tapi kalau kamu membuat variabelnya influencer marketing, Mm-mm. itu jadinya ada dimensi masing-masing itu, gitu. Oh oke 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 oke. Nah, cuma PR-nya berarti kamu di hipotesisnya banyak banget dong. Iya banyak Kak. Oh, ya nggak apa-apa Satu-satu. sih. Ya Ya oke nggak Kak. apa-apa. Thank you Kak. Oke, begitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Atau ada pertanyaan lagi dulu? Lanjut ya. Kita ke SPSS, Smart PLS lagi ya. Tadi kan aku udah ngomongin si validitas. Ini kayak aku validitasnya udah langsung yang Smart PLS loh ya. Kalau teman-teman mau nanyain, ini langsung di main test ya. Kalau kalian mau ada pertanyaan terkait di pretest, tanyakan aja kayak tadi. Tadi kan pertanyaannya lebih ke pretest ya. Karena kan kalau misalnya ngomongin Smart PLS, berarti udah langsung ke main test gitu. Nah, tadi karena kan kita udah langsung jalan ke
Apa sih tadi gue jadi lupa deh ngomong-ngomong sendiri, lupa-lupa sendiri. Validitas. Nah, sekarang kita ngomongin reliabilitas. Nah, reliabilitas, kamu ceknya adalah di bagian sini nih, di bagian construct reliability and validity. Nah, klik aja. Yang kita cek adalah di bagian, udah klik aja, pokoknya diklik aja. Kalian lihat di sini nih, Cronbach Alpha. Untuk mengukur si reliabilitas, kalian cek di Cronbach Alpha. Yang dicek adalah di level variabel aja. Tadi kan variabelnya adalah di AI. AI itu kalau Cronbach Alpha, kita pakai standar boleh 0,5. Standarnya emang 0,5 sih. Di aplikasi ini juga 0,5, 0,7 sih dia biasanya pakai 0,7. Tapi ya balik lagi ya, aplikasi ini kan membacanya sangat konservatif ya. Dia pakai standarnya lebih tinggi daripada standar yang biasa kita pakai di teori-teori gitu loh. Kalau kalian mau pegangan sama teori, nggak apa-apa. Misalnya AI 0, di atas 0,5, oke. WE di atas 0,5, EP di atas 0,5, DL di atas 0,5, oke. Nah, yang dilihat itu nggak cuma Kerba Alpha, tapi juga AVE. AVE di atas 0,7 tuh juga, di atas 0,6, 0,5 tuh juga reliabilitas. Nah, kalau misalnya ini udah oke, berarti sudah valid dan sudah reliable. Kalau misalnya kalian menemukan di sini misalnya masih merah atau misalnya let's say lah ini di sini masih di bawah 0,5, 0,4, berarti ada cara ngeceknya adalah ada part di bagian tadi di auto loading yang belum bersih. Biasanya di sini ada yang belum bersih. Kalau di sini udah bersih semua nih, berarti data kalian yang belum bersih. Kalian harus cleansing data. Masalah cleansing data ini nanti panjang nih urusannya. Kita bisa sampai besok subuh. Nanti kalian kalau bisa menemukan kendala-kendala aja lah, baru tanya saya lagi aja gitu. Pokoknya intinya kalau ada permasalahan tuh berarti antara di sini belum bersih, kalau di sini belum bersih, berarti data kalian yang belum bersih gitu ceritanya. Nah, ini oke, misalnya ini validitas oke, reliabilitas oke. Kalian cek lagi nih di bagian diskriminan validity. Nah, di bagian discriminant validity yang harus dicek lagi adalah di bagian cross loading. Cross loading kita ngeceknya per variabel dulu nih. Tadi kan eh, validitas oke, reliabilitas oke. Sekarang kita ngecek cross loading. Cross loading itu maksudnya adalah ngecek bahwa indikator indikator kalian itu benar mengukur variabel itu. Maksudnya adalah kalau kalian mengukur AI pakai indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, AI ini ya beneran mengukur si variabel AI, bukan bahwa AI ini lebih cocok mengukur variabel lain gitu loh. Jadi memang cocok gitu, memang konsisten. Maksudnya gitu. Nah, cara cara taunya gimana? Nilai AI 1 terhadap AI itu harus lebih besar nilainya dibandingkan AI AI ini, AI indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terhadap dibandingkan dengan dia ke variabel lain. Belibet deh gue. Nangkap nggak maksud saya? Nanti kalau bingung, kalian coba dipahami, coba langsung interupsi saya aja ya, minta diulang. Ini misalnya AI 1, anggaplah ini AI 1 lah ya. AI 1 terhadap AI nilainya itu harus lebih tinggi daripada AI 1 terhadap AB, AI 1 terhadap DE seterusnya gitu. Jadi harus lebih tinggi nilainya dibandingkan yang ini AI terhadap AB, AI terhadap DE gitu. Kalau misalnya ada AI yang ini lebih tinggi, AI kan harusnya mengukur AI kan gitu. Jadi harusnya AI terhadap AI itu lebih tinggi daripada yang lain-lain. Kalau sampai dia ini lebih rendah nih, ada lebih rendah daripada yang lain, berarti maksudnya tuh ada kayak kesalahan kalian dalam mengukur. Berarti kuesioner kalian itu ada kesalahan wording. Berarti ada kesalahan persepsi gitu. Sebenarnya cara bacanya kayak gitu. Nah, dalam smart PLS seperti itu sebenarnya sesuatu yang menjadi um, diharamkan. Ya, kayak gitulah. Harusnya itu dicekin dulu di sini. Harusnya kalian tandain nih. Nah, kalau kalian pakai yang full version, kalian tuh bisa download ini nih, di copy, di download, downloadannya. Nah, gue nggak bisa nih, sorry banget. Di download terus bisa ditandain nih, ini di blok gitu, kayak di blok buat nunjukin ini loh, Bapak Ibu, ini tuh beneran nih, dia sudah lebih tinggi daripada nilai yang lain. Terus yang DL, DL sampai dibandingin ini loh Bapak Ibu, DL ini saya tuh sudah lebih tinggi dari yang lain, membuktikan bahwa kuesioner DL saya itu sudah benar-benar benar nih, gitu. Pun kalian lakukan untuk yang lain, itu ya. Setelah validitas, reliabilitas, cross loading, kalian cek juga funnel laker. Ini sama nih, sama kayak perlakuannya kayak si cross loading, cuma ini untuk di level tekanan si variabel. Nah, jadi AB terhadap AB itu harus lebih tinggi nih terhadap yang lain. Tapi it's okay, karena AB levelnya dimensi, jadi kita bisa abaikan. AI terhadap AI, misalnya AI terhadap AI, ini kan 0,78, itu harus lebih tinggi nih daripada AI terhadap yang lain 0,78, nah kan lebih tinggi, nah oke nih berarti AI oke, cocok.
Terus DE terhadap DE. Apa ya tadi variabelnya? Aku jadi lupa. DL. DL terhadap DL 0,84. Kita cek ya DL terhadap yang lain. Nah gitu udah. DL juga cocok. EP terhadap EP. Nah, dia lebih tinggi gitu. Lakukan yang sama. Jadi kalau cross-loading itu tata nilainya di indikator, kalau for letter itu tata nilainya di variabel gitu. Yang dimensi nggak usah, di level variabel aja. Nah, kalau ini oke, berarti udah choose nih. Kalian bisa, bener deh, gue tunjukin. Nanti aku kasih kalian ini deh. Mana ya? Mana ya? Biar bisa jadi pedoman dalam menyusun skripsi kalau kalian mau mau pakai Smart PLS. Critical voice. Nih, nanti aku kasih ini ya, aku titip ke web siapa aja lah, boleh nanti. Nah, ini aku kasih pedomannya nih, apa aja yang harus dicek nih. Yang pertama, kalian cek nih, uji konvergen validity, terus determinan validity, terus uji validitasnya. Nah, kalau ini semua udah oke, nah yang aku cek, yang aku bilang tadi, cek Vonnegut, AVE. Nah, sekarang kita akan masuk ke uji outer model. Nah, cara uji outer model itu kita harus cek lagi nih di bagian berarti R square, cek hero. Kalau ini tuh lebih ke untuk menunjukkan aja sih. Maksudnya nggak menghapus. Kalau misalnya tadi validitas dan reliabilitas kan kita jadi menghapus-hapus ya. Kalau ada yang di bawah menghapus, kalau di bawah menghapus. Nah kalau R square terus yang segala macam ini model fit itu sih tidak menghapus-hapus ya. Tapi lebih ke menunjukkan hasil jadinya. Nah ketahuan deh hasilnya. Bentar ya. Gimana caranya? Kalau ini sudah oke, sudah firm, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, kalian harus masuk lagi ke calculate. Kalau tadi calculate-nya adalah di PLS, SAM algorithm, sekarang kita ke bootstrapping karena kita menguji outer model. Nah, PLS itu yang bikin dia spesial adalah dia itu akan membootstrap datanya jadi beberapa kali data. 5.000 di sini maksudnya adalah si data kalian, kuesioner kalian misalnya kalian ngumpulin nih dapat 100 responden. Responden kalian itu akan kayak dilipat gandakan sebanyak 5.000. 5.000-nya berapa kali? Ya I don't know gitu dari aplikasi, tapi kayak jadi 5.000. Nah, that's why banyak dosen yang bilang bahwa PLS itu jadi kayak iya enggak gitu loh, ada yang oke ada yang enggak gitu, tapi ya kan namanya juga aplikasi mah semuanya oke oke aja. 5.000 gitu di ini kalian mau bikin 50.000 100.000 gitu terserah kalian, tapi kayak semakin banyak ribuannya di sini semakin lama aplikasinya ngerunning, jadi kita pakai rekomendasi aplikasinya aja, nggak usah diganti juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini total biarin aja, significant level ya jelas ya. Kita normalnya pakai 0,05, pakai alpha 5%. Nah, ini kalau udah langsung aja di start calculation. Nah, pakai subsample 5.000 kan dia cukup lama ya. Kalau kalian gedein lagi, biasanya lebih lama lagi. Nah, di sini yang bisa kalian lihat adalah misalnya ini sekarang udah langsung ke uji hipotesis. Tadi kan udah cek tuh uji cek validitas, reliabilitas. Sekarang uji hipotesis nih. Kalian udah bisa cek langsung uji hipotesis. Hipotesisnya misalnya yang pertama, aku kan harus menguji tadi kalau dari sini aku harus menguji apakah AI, aduh, udah nggak. AI berpengaruh terhadap, sebentar ya. Ini aku pakai list rel. Nah, apakah AI berpengaruh terhadap work engagement? Mari kita cek AI terhadap engagement. Nah, kita cek di sini. Enaknya Smart PLS itu hasilnya udah langsung kelihatan nih. AI terhadap engagement, oh merah, berarti tidak ada pengaruh. Berarti hipotesis satu tidak diterima, gitu, tidak ada pengaruhnya. Terus apakah AI berpengaruh terhadap digital leadership, AI ke DL, AI ke DL. Ada pengaruhnya nggak? Oh ada, p-value-nya kecil, tes statistiknya besar. Berarti ada pengaruhnya, positif atau negatif? Positif, karena kan dia tidak ada minus di sini ya, original sampelnya positif nilainya. Berarti ya AI berpengaruh secara positif terhadap digital leadership.
Yang tadi AI ternyata tidak berpengaruh terhadap work engagement. Terus AI juga tidak berpengaruh terhadap EP apa ya? Bentar ya, saya lupa. Employee performance. Ternyata AI itu nggak ngefek sama employee performance. Jadi ada dua hipotesis yang kita tolak. Sisanya hipotesisnya diterima gitu untuk pembuktian hipotesis begitu. Nah, sekarang kita mau nguji yang hipotesis mediasi. Nah, kalau kalian pakai Smart PLS, kalian nggak harus ngitung secara manual nih enaknya kalau Smart PLS untuk ngitung mediasi. Pun kalau kalian pakai Smart PLS, tadi kan validitas reliabilitas langsung muncul hasilnya. Kalau kalian pakai Amos dan Lisrel, itu kalian harus masih ngitung manual tuh si reliabilitasnya, ada tabelnya gitu. Sehingga kita cek dulu ya untuk hipotesis mediasinya. Mediasinya tuh ceknya di sini nih. Indirect effect. Sorry, not direct effect tapi direct 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 effect. Which one? Which one ya? Total effect. Hmm, hmm, hmm. Spesifik. Nah, oh saya salah tadi ya. Mohon maaf saya revisi. Harusnya tadi buat nguji hipotesis kita ngeliatnya di sini. AI terhadap EP terhadap EE terhadap DE. Ternyata AI itu berpengaruh terhadap yang hipotesis ditolak cuma satu. Tadi aku ngeceknya salah di total indirect kan. Harusnya ngeceknya di total effect. Jadi AI terhadap employee, jadi hipotesis yang ditolak itu cuma AI terhadap employee performance, sisanya hipotesis diterima. Karena di sini yang merah cuma AI terhadap employee performance. Nah, untuk uji hipotesis mediasi, itu yang kita cek cuma di bagian ini, total indirect effect. Kalau mau cek detailnya di specific indirect effect, tadi kan DL sebagai mediasi. Nah, AI ke employee performance dengan DL sebagai mediasi, mediasinya jadi nggak? Ya. Terus AI ke work engagement dengan DL sebagai mediasi, mediasinya DL-nya sebagai mediasi enggak hijau berarti iya gitu karena kan nilainya di bawah gitu kan. Nah, terus cek lagi yang DL sebagai mediasi mana gitu. Kayaknya cuma dua ini doang sih. Berarti iya DL menjadi mediasi untuk semuanya. Berarti hipotesis mediasinya semua diterima. Nah, tapi yang harus dicek adalah mediasinya parsial, full mediation atau partial mediation. Kalau misalnya hubungan langsungnya itu berpengaruh, terus mediasinya itu ada mediasi, berarti hubungan mediasinya itu semu, parsial. Karena kan ya emang aslinya udah berpengaruh, jadi kalau mediasinya berpengaruh lagi ya berarti semu. Kalau misalnya hubungan aslinya itu tidak berpengaruh, misalnya ini ya, EI ke EP itu tidak berpengaruh, terus hubungan mediasinya jadi berpengaruh, berarti jadi sifat mediasinya itu full mediasi, karena dia jadi full mediasi dari hubungan aslinya itu tidak berpengaruh, tapi mediasinya jadi memediasi, jadi full mediation gitu. Kalau no mediation tuh ya berarti ya ketika ini di sini merah begitu teman-teman. Itu bagian untuk uji hipotesis itu yang penting-penting itu. Terus yang harus dicek lagi adalah di bagian R square. I'm sorry, I can't. Nah, terus kalau udah ini udah selesai, kalian calculate lagi, kalian bootstrapping lagi. Sorry, nah, 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 nah. Sorry, sorry. Kalian balik lagi ke PLSM algorithm, klik lagi, start calculation lagi. Nah, sekarang kita mau akan lihat di model fit. Eh, di, mo- eh, nah, di model fit. Model fit ini adalah menguji goodness fit index kalian, seberapa bagus model kalian. Yang dinilai itu biasanya adalah si nilai SRMR-nya. SRMR yang oke itu nilainya di bawah 0,08. Nah, sebenarnya itu yang dinilai adalah model estimated-nya, saturated atau estimated sih, kayak both of them lah, yang mana yang lebih oke. Kalau kalian bisa mengargumentasikan, oh ya nilai saturated nilai saturated saya di bawah 0,08, berarti ini udah good fit nih, berarti model kalian itu udah dapat dipercaya istilahnya, maksudnya gitu, berarti sudah sudah cukup meyakinkan lah untuk dijadikan argumentasi. Jadi dengan model kayak tadi, kalau lo ngasih rekomendasi bahwa AI itu berpengaruh terhadap EP, oh udah bisa dipercaya nih model riset si anak ini nih, karena udah cukup fit nih modelnya gitu sih istilahnya kalau untuk
model fit. Jadi model fit itu lebih ke arah situ. Nah, terus hal lagi yang harus diperhatikan adalah di bagian R square nih. R square. R square itu adalah untuk penjelasan. Nah, R square itu penjelasan. Jadi untuk menjelaskan seberapa besar, aku jelasin dari sini aja ya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah nilai S square. S square itu nilainya maksimal 1. Nah, semakin mendekati 1, berarti variabelnya itu semakin mutlak. Maksudnya adalah kayak misalnya ini, DL. DL itu nilai S square-nya adalah 154. 154. Nah, kita lihat di sini. DL itu 154. Kita lihat tadi di tabel. DL itu nilainya 154. Nah, DL itu terdiri dari AI. Berarti DL dijelaskan oleh artificial intelligence sebesar 15,4%. Artinya yang 85% lainnya itu dijelaskan oleh variabel lain yang nggak saya tuliskan di sini gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Misalnya WE. WE itu besarnya adalah 0,150. WE itu berarti 15%. 0,150 itu maksudnya 15%. WE itu besarnya 15%. Berarti WE itu dijelaskan oleh, kan dia ditusuk sama AI sama DL kan. Berarti WE itu dijelaskan oleh AI dan DL itu 15%. Nah, artinya si 85% itu sebenarnya WE itu bisa dijelaskan oleh variabel lain yang tidak saya bawa di sini. Si 85% itu variabel lain yang tidak saya bawa di sini gitu. Itu sih untuk penjelasan R square. Terus penjelasan laginya adalah terkait dengan si pet coefficient Dausa. Tadi ini juga udah, Office model fit. I think udah cukup sih kalau bagian ini. Nah, ini aku super ngebut nih. Kalau ini pasti kalian kalau misalnya nguji beneran pasti akan banyak pertanyaan. Kalau kalian menemukan error-error, kalau kalian bingung, kalian mau tanya gue boleh-boleh aja. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada Kak, Silakan. Boleh, boleh. Kak mau konfirmasi Kak. Tadi yang di bagian model fit itu yang dicek di saturated model atau estimated ya? Harusnya tuh di estimated, tapi Estimated. harusnya di estimated. Tapi ini cara ngeles ya. Kalau misalnya nilai estimated kalian jelek, bilang aja nilai SRMR saya udah segitu gitu. Karena kan kalau misalnya di skripsian tuh kadang nggak nunjukin gitu loh, nggak nunjukin itu estimated atau saturated, langsung bilang aja nilai SRMR-nya berapa gitu loh. Sebenarnya itu sama aja SRMR-nya. Saturated itu ketika modelnya tuh udah sangat jenuh. Jadi itu sebenarnya model itu sama aja nilainya segitu. Cuma ketika itu dijenuhkan sama tidak dijenuhkan. Dijenuhkan tuh maksudnya ketika error-errornya tuh ditambahin gitu loh. Ditambahin modification index. Jadi itu sebenarnya nilai itu sama aja. Cuma kayak tergantung kondisinya aja. Jadi kamu mau pakai argumentasi yang mana aja, it's okay gitu. Sama satu lagi Kak, mau nanya. Hmm, eh Hipotesis saya itu ada dua Kak. Jadi pengaruhnya itu negatif sama positif. Berarti itu Hah, udah pasti pakai yang tutel ya Kak? sebentar. Hipotesisnya dua. Ini maksudnya satu hipotesis apa Eh beda hipotesis? ada beberapa hipotesis, ada yang ke arah negatif, ada yang positif gitu Kak. Oh, nggak apa itu langsung bikin tutel aja semua kalau gitu mah. Nah, berarti untuk yang mau ngecek pengaruh negatifnya itu ada atau enggak, itu di p-value-nya itu berapa sama Ya, arahnya Kak di original betul. sampel ya? Ya, berarti di bagian ini aku nge-share Smart PLS kan. Iya, iya. Nah, di bagian bootstrapping ini yang kamu cek adalah sebentar ya, sambil aku tunjukin ya. Bem. Di bagian total effect, kamu cek di sini ya. P-value-nya jelas. T-state kan angkanya mutlak. Biasanya di sini nih, di original sample, dia akan ada minus atau enggaknya. Atau biasanya di sini juga akan ada muncul minus atau enggaknya. Nanti akan ada kok. Kalau misalnya ini enggak ada minusnya, itu berarti semuanya positif. Tapi kalau ada minus, pasti ada minusnya kok. Ketahuan. Nah, nanti yang perlu kamu perhatikan adalah kan kamu arahnya negatif ya. Misalnya ya, misalnya hipotesis kamu adalah AI ke EP berpengaruh. Misalnya hipotesis kamu adalah yang kamu tulis deskripsi adalah AI berpengaruh secara negatif terhadap EP. Misalnya, kamu udah bilang nggak? Jangan gitu deh, ini negatif, ini lagi kebetulan lagi merah ini aja. AI berpengaruh secara negatif terhadap DE, hipotesis yang kamu tulis di deskripsi. Ternyata hasilnya kayak gini nih. Kalau kamu bahas hasilnya dari aplikasi kan sebenarnya ini kayak terbukti ya. Maksudnya kayak ada pengaruh ya. Tapi pengaruhnya kan positif nih kalau kamu baca kayak gini.
Nah, tapi deskripsi kamu kan negatif. Berarti kamu tetap bilang deskripsimu adalah hipotesis saya tidak diterima. Soalnya berbeda hasil, berbalikan gitu. Oke, oke, Kak. Jelas, Kak. Begitu. Ada lagi? Kalian ada yang pakai Amos? Kalau misalnya kalian mau pakai Amos, hari Sabtu besok, di kelas PRSDM, aku kan ngajar PRSDM asistensi. Nah, itu aku ngajarin Amos tuh. Aku juga running data dari awal sampai akhir. Nah, kalian ikut aja nggak apa-apa. Ikut sit in di kelas gitu. Kalau mau ngeliat Amos tuh kayak gimana, itu boleh. Menurut aku Amos tuh lebih lebih Amos tuh CBSM jadi kayak Lisrel. Amos tuh modelnya kayak Lisrel, tapi Lisrel tuh sering error. Kemarin aku udah ngajarin teman-teman PRSDM tuh kayak Lisrel tuh kayak bikin emosi gitu. Oh pakai Lisrel, semangat ya Pak. Hah? Seriusan kan disuruh, emang kalau pakai Lisrel disuruh pakai Lisrel, tidak boleh memilih pakai Nggak Amos. boleh Kak dituntut sama dospem ya Kak. Oh bilang aja CBSM juga kok Amos gitu. Nego aja deh. Menurut aku Amos tuh akan lebih mudah daripada kalian pakai Lisrel. Kan sama loh, Lisrel sama Amos tuh sama. Maksudnya tidak ada kekurangan antara keduanya dan sama persis hasilnya. Kecuali PLS sama Lisrel ya, itu beda hasil gitu. Tapi kalau Amos sama Lisrel sama persis. Kalau kalian bisa negosiasi, menurut aku sih lebih baik ya, karena Amos lebih enak diolah daripada Lisrel. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Yes. Kak mau tanya, Boleh. jadi kan kayak misalkan aku niatnya mau pakai PLS ya Kak tadinya. Terus kemarin tuh dia bilang juga kayak kalau misalkan di jurnalnya itu tuh pakai jurnal acuannya itu pakai PLS. Terus disaranin itu kemarin pakai Lisrel aja gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu tuh Kak gimana sih kita kayak mau memutuskannya gitu Kak kalau misalkan harus pakai PLS, Lisrel atau Amos gitu Kak? Sebenarnya tidak ada aturan ya, Lisrel atau Amos. Bahkan jurnalnya lebih ke skill researcher masing-masing ya harusnya. Ini disuruh pembimbingnya, Iya Kak, disuruhnya Lisrel. iya. Nego aja bilang, Pak saya nggak bisa Lisrel, error-error terus gitu. Saya bisanya Amos, nanti gue ajarin Amos deh. Amos lebih enak ngolahnya. Lisrel itu pengalaman pengalaman ngolah-ngolah tuh kayak sering error gitu. Terus kamu juga pakai ini kan, pakai dimensi kan. Nah, Lisrel pakai dimensi itu kayak Kak. gitu. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya bisa aja sih diolah. Tapi ya mungkin takes time aja untuk membutuhkan untuk mengolah datanya gitu. Butuh butuh waktu untuk lebih persisten aja gitu. Kak, izin. Kalau Ya. misalnya itu kan kalau nego dari Lisrel ke Amos, kalau misalnya kita pengennya pakai PLS, kira-kira ada tips nggak Kak cara ngomongnya gimana? Soalnya dosen aku juga Iya bener kayak Kak. Lisrel aja. Padahal aku udah ngomong kayak Bu saya maunya PLS, tapi kayak ibunya nggak oke-oke gitu. Maksudnya ada tips nggak cara nge-twist gitu Kak? Kalau ke PLS kayaknya agak sulit ya karena beda genre. Oh gitu. Nah, emang bedanya tuh di mana sih Kak? Maksudnya kayak
apa ya? Kemarin tuh ibunya sempat ngomong gini, kalau kamu bisa dapat 300 data, saya oke sih kayaknya kalau kamu pakai PLS gitu. Apakah emang jumlah datanya itu mempengaruhi gitu, Kak? Betul, makanya kan aku bilang ya, kalau kita pakai PLS, sebenarnya tuh PLS itu untuk data non parametris, data tidak normal sebenarnya, gitu. Nah, tadi siapa? Prasti. Tadi kan Prasti tuh bilang tuh dia suruh ngitung normalitas dulu di awal. Sebenarnya kalau kamu bisa membuktikan data kamu tidak normal, kamu bisa tuh pakai ngomong data saya nggak normal, kenapa saya harus pakai Listrel gitu. Nah, jeleknya pakai PLS tadi gue bilang ya, kalau misalnya kita pakai namanya ya gue tunjukin ya. Gini loh, ketika kita pakai PLS, kalau kita udah pakai bootstrapping, data kita tuh di subsample 5.000, maksudnya data kamu tuh kayak di copy 5.000 kali, itu data kamu tuh diada-adain 5.000 kali gitu loh, di copycat 5.000 data biar bagus hasilnya kalau di PLS tuh. Nah, ini tuh yang jadi debatable nih di antara para researcher di model PLS. Nah, sebenarnya ini sah, tapi ada yang mungkin ya tidak semua pemahaman orang kan sama ya. Jadi ada yang mikir kayak itu kan di copy 5.000 kali nih gitu. Itu yang jadi debatable di antara orang-orang gitu loh. Karena asumsi statistiknya jadi tidak perlu ribet, tidak perlu panjang, tidak perlu ribet. Jadi pakai PLS kan semudah ini ya. Kalian kan tadi lihat ya kayak tidak ribet, tidak gampang, tidak rempong, lebih mudah asumsi asumsi statistiknya lebih mudah, tidak harus rempita gitu. Jadi kayak lebih less statistical assumption. Nah, itu yang bikin orang-orang tuh jadi debatable nih sama riset kuantitatif kok. Masa riset kuantitatif tapi kok lebih lebih nggak data-data banget gitu loh. Jadi makanya dosen-dosen tuh kayak ngerasa kalau pakai PLS tuh jadi dipertanyakan gitu. Masalahnya pertama datanya dikaliin 5.000 kali. Kedua argumentasi statistiknya jadi lebih lemah dan alasan-alasan lainnya lah gitu. Sama ketiga ya mereka emang familiarnya sama Lisrel gitu. Jadi makanya mereka pasti akan suggest pakai PLS. Kalau dulu sih aku ngotot ya, aku pakai Amos karena aku lebih kayak apa bedanya Amos sama Lisrel? Saya bisanya Amos, hasilnya sama aja gitu. Aku sih beraniin dulu ya, karena aku memang bisanya Amos. Lisrel sih bisa tapi kayak emosi banget aku pakai Lisrel, Hmm, error-error mulu gitu. emang sesusah itu Kak, aku jadi takut nih. Oh, nggak susah, tapi error. Kemarin itu aku sempat bilang kan kalau ada sih bu dosen lain yang nyaranin pakai Amos kayak Pak Arena kayaknya lebih ke Amos ya Kak. Iya, iya. Kan Udah kekinian ibunya pakai malah Amos. malah bilang kayak oh kalau asal Amos saya malah nggak terlalu mbak gitu nggak terlalu familiar gitu. Jadi Ya, ibunya karena sempat nggak ngerti. Nah, iya jadi gimana gitu. ya Kak kalau membangun argumen supaya kayak boleh PLS aja gitu please banget. Apakah harus kayak 50% dari populasi gitu atau gimana Kak kalau mau pakai PLS? Enggak. Sebenarnya kamu tunjukin dulu aja uji normalitas, Bu. Data saya nggak normal tapi. Oh, berarti kalau nggak normal boleh pakai PLS gitu ya Kak? Iya. Bu, tapi data saya nggak normal gitu. Kak, aku nanya dulu definisi data normal dan nggak normal itu apa? Nah, kita Maaf ya, harus Kak. melakukan uji normalitas sebenarnya. Data normal itu Hmm. tuh maksudnya tuh bentuk curve gitu loh, kayak curve gitu. Ini Oh, kursor aku j- gerak nggak? Normal oke. tuh datanya curve gitu. Jadi Jadi kayak terkumpul gitu. Jadi data yang bagus itu tuh ngumpul kayak bentuk gunung gitu loh, kayak lonceng gitu loh. dan modus sama itunya rata-ratanya mirip gitu ya maksudnya nilainya. Iya, iya. Ya, Oh, ya nggak mirip sih, maksudnya polanya tuh ngumpul di tengah gitu loh. Curve itu data normal. Kalau data nggak normal tuh ada yang condong ke kiri, condong ke kanan gitu. Nah, kalau data itu condong ke kiri, condong ke kanan, itu sebenarnya kan buat narik keputusan tuh jadi nggak tepat ya. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang mutlak di tengah gitu loh. Nah, Lisrel ini sebenarnya, Lisrel, PLS ini sebenarnya lebih cocok untuk data-data tidak normal. Gitu. oh gitu. Oke. Kak, aku mau izin nanya juga boleh nggak? Biasanya kalau Boleh. waktu ngolah data itu kayak paling semepet-mepetnya berapa ya Kak? Berapa lama seminggu cukup nggak Kak? Soalnya Ini tergantung, masing-masing ya. ya, tergantung kapabilitas dan ability dan ketekunan Eh, kalian sih. soalnya nyari responden ternyata sejungkir balik itu Kak. Betul, memang. Kayak ya Allah apalagi akhir tahun gini semua orang sibuk jadi Allahu Betul. Akbar susah banget ternyata Ngolah data sih, kalau datanya nggak aneh-aneh sih, seminggu bis. bisa oke Salah, Kak, aku mau kok tanya. bisa lah ya.
nitip share buat responden. Respondennya siapa dulu? Respondennya siapa dulu? Maksudnya siapa kategorinya? Cocok nggak sama teman-teman gue? Boleh, boleh. Nitip responden boleh. Ini kan dia yang mau nitip responden boleh. Selama kategori respondennya cocok sama teman-teman saya. Siapa tadi yang mau nanya? Boleh, Aku boleh. Iya, iya. itu apa namanya kalau misalkan kan kita ada target responden kan. Nah, Iya. misalkan itu targetnya 200 gitu, tapi di realitanya kita misalkan dapat lebih gitu, misalkan di 112 atau 100 212 atau 200 berapa gitu. Nah, itu pas Bagus tuh. ngolah datanya lebih baiknya itu dipasin sama target kita atau Ya dipasin olah data sama semuanya lah. Lebih oh, bagus lebih dong. oh gitu. Baguslah kalau lebih. Iyalah, bagus lebih lah. Oh, bagus lebih. Oke. Aku kira tuh harus sama persis sama target kita gitu loh. Lebih lah. Oke. Ya, ya, ya. Boleh deh. Bagusan lebih. Kalau kalian bisa eh nationwide, lebih bagus lagi sih sebenarnya. Kalau mau nanya deh Kak, Boleh, kalau silakan. misalnya konteksnya itu kan saya di ini ya kayak konsumen klinik kecantikan di Indonesia gitu kan. Ya, ya. Terus ternyata misalnya nggak dapet responden dari Papua, kira-kira kayak pas diuji tuh gimana Kak? Seluruh Indonesia. Eh, tulisannya sih kayak di Indonesia gitu Kak. Nggak apa-apa kalau nggak dapet responnya dari Papua, berarti samplingnya kamu sesuaikan aja pakai demografinya pakai klaster Indonesia Barat, Timur, Oh, Tengah. Tapi oh kamu harus gitu. define Barat itu terdiri dari mana aja. Nah, kamu sesuaikan lagi tuh, bilang target samplingnya. Apa namanya? Bagian Oh, oke teori oke oke. samplingnya. Oke oke Kak. Thank you Kak. Kak, sama satu lagi mau nanya. Ya, silakan. eh kan kemarin aku tuh udah pretest kan. Nah, kan aku disuruh tadi main testnya pakai Lisrel. Terus aku kira tuh pretestnya juga harus pakai Lisrel juga kan. Cuman setelah di review sama bapaknya, katanya dia tuh umumnya kalau pretest itu digunainnya lewat SPSS. Mm-mm. Nah, itu emang emang umumnya pretest itu harus SPSS atau dia juga bilang kayak kalau mau pakai Lisrel cari pendukungnya yang kuat gitu. Nah, itu baiknya mending pakai SPSS aja atau Lisrel aja, Kak. Ini untuk pretest ya. Mm-mm. Pretest sebaiknya SPSS sih, pretest, pretest ya. Menurut aku. Hmm. Kenapa? Karena masih di level pretest. Pretestnya jadi gini. Pretest itu kan data kalian masih kecil banget ya. Kecil banget itu kan masih 30-an kan. Nah, kalau kalian pretest pakai Lisrel atau pretest pakai terus justru kalau pretest pakai Smart PLS lebih oke. Tapi kalau kalian pretest pakai Lisrel enggak. Karena Lisrel itu tidak cocok untuk data kecil gitu. Tapi kalau pretest sebaiknya pakai SPSS saja. Karena data kalian Oke. kecil kan. Pretest pakai Mm-mm. SPSS saja. Kalau literal pakai Smart PLS boleh malah kayak tadi yang gue contohin itu boleh sebenarnya. Nanti kalau kalian dibilang bapaknya kayak lo saya pakai Smart PLS boleh kok data kecil gitu. Debat aja, bapaknya juga belum tentu benar gitu. Tapi kalau emang Oke. pakai Smart PLS, kalau pakai literal memang salah karena Oh, oke. literal Aku memang tidak kira harus cocok. sama semua gitu loh olah Oh datanya. enggak. Enggak kalau pretest memang harusnya pakai jadi tuh konsepsinya tuh gini. Pretest itu adalah untuk menguji apakah kuesioner kita udah oke atau belum. Nah, untuk menguji kan kita belum tahu sebenarnya toolsnya kita akan pakai apa kan sebenarnya. Nah, that's why kita pakai SPSS karena SPSS itu kan adalah tools yang paling universal gitu loh, yang kita bisa lah pakai apapun, bisa mengolah apapun dengan itu gitu. Oke, makasih, Kak. Yuk, Kak, aku izin bertanya. boleh. Eh, kalau kan aku pakai dimensi ya Kak. Nah, Ya, kalau dulu aku belajarnya yang pretest pakai SPSS itu dia tanpa dimensi. Nah, kalau misalnya pakai dimensi apakah ada bedanya Kak? Kalau buat pretest aja?
Kalau buat SPM. pretest doang, kalau dimensi, nah tadi tuh ada yang nanya tuh. Kalau pretest dimensi, kamu ngujinya untuk validitas per dimensi. Kalau untuk reliabilitas satu variabel. Kebayang nggak? Oh, oke. Tadi siapa yang nanya ya? Farah kayaknya, Kak. Yang ada Ya. dimensinya cuma aku sama Iya Farah. aku Kak. Nah, nah, iya kayak gitu lah, kayak Farah tadi. Per Oh, dimensi, buat validitasnya per dimensi itu bikinnya, yang oke. diujinya. Pas Tadi aku join. validitasnya per variabel. Farah berarti nanti ajarin aku ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Kak. Oh, nggak jadi deh. Yaudah, oke. Ah, oke. Kak mau tanya, Boleh, boleh. kalau yang materi yang dikirim itu Kak, kalau buat Lisrel atau Amos gitu ada nggak Kak? Ada, bukannya kalian pernah gua kasih Lisra Lamos, ha? Di per SDM. Bentar ya, saya cari dulu ya untuk Lisra dan Amos tapi ya. Tapi saya tidak janji untuk mengirimkan hari ini karena ini pakai pakai laptop yang lain. Nanti aku coba cari dulu ya. Kak, makasih Kak. Boleh nih. Chatnya Asta berarti sekalian menjawab ya. Tadi kayak ya lebih baik pakai SPSS ya. Sebaiknya begitu. Tadi aku janji apa ya ke Prasti? Prasti tadi aku apa janji mau ngapain ya Prasti? Yang ada Prasti kah? Uji normalitas ya. Ya, SPSS aku nggak ada. Nanti aku rekamin aja lah ya. Ada lagi kah pertanyaannya, teman-teman? Kalau kalian penasaran Amos, ikut aja PRSDM. PRSDM itu hari Sabtu jam, lupa gue jam berapa. Setengah 11. Kalau yang sesi Lisrel udah lewat, Kak. Lisrel udah sayangnya. Ya. Kok nggak ada, Kak? Waktu itu nggak dikirim tahu yang Lisrel cuman di Masa sih? Zoom. Masa sih? Masa Bentar, coba gue cariin dulu ya. Ya, nanti coba saya carikan. Bagusnya ya, kalau kalian punya data Lisrel, kalau kalian mau bikin Lisrel lagi ya kalian kayak kasih tahu gue aja, tapi pakai data real kalian. Jadi ngolahnya benar-benar kalian kebayang. Kalau misalnya data pakai data gua kan kalian nggak kebayang ya masalahnya ada di mana. Gitu loh. Jadi kalian kumpulin dulu data kalian gimana. Nggak harus data final. Misalnya kalian dapat 100, kita olah gitu. Nanti ketahuan masalahnya di mana. Gitu. Kak, aku izin bertanya lagi. Boleh, Kalau boleh. kalau main test kan kita boleh tuh memilah data-data yang kayak sekiranya jelek kita buang aja gitu. Misalnya ngisi rata kiri atau rata kanan. Nah, kalau pretest kita perlu pilih-pilih juga nggak, Kak? Atau Iya, iya. ya udah, seadanya Sebaiknya aja? ya. Sebaiknya iya, tapi kamu tetap menjaga tetap yang tersisa. Maksudnya apa sih? Yang tersisa tuh tetap minimal 30 ya. Jangan Ya. sampai kamu udah punya sisa 30 terus kamu buang-buangin gitu terus nggak nyampe 30. Oh, enggak. Ada maksudnya kayak kita misalnya udah dapat 70 gitu. Terus kita pilih 30 yang untuk pretest tuh yang Salah. oke. Pretest 70. Enggak, maksudnya kayak Niat yang banget. kita misalnya pretestnya tetap 30 tapi maksudnya kayak enggak kita udah punya data lebih nih Kak dari 30. Oh, oke. Dapat yang 30 yang oke buat pretest Ya, gitu enggak? boleh aja. Kalau Oke. pretest tetap di cleansing datanya. Oh ya. Nah, terus Kak aku mau nanya, Kakak ada tutorial apa ya? Maksudnya kayak pretest untuk dimensi gitu nggak Kak? Tadi aku joinnya telat karena aku lagi di luar. Pretest dimensi pakai SPSS. Iya, tapi maksudnya step-stepnya kalau pakai dimensi apakah beda banget gitu atau gimana Kak? Enggak. Oh, Pretest ah, dimensi pakai SPSS. Nanti gue kirimin rekaman asistensinya anak PRSDM deh. mau ya Kak ya. Terima Insya kasih Allah Kak. ya. Insya Allah ya. Kalau saya anaknya tuh suka tiba-tiba gitu. Oke. Ya tagih-tagih aja lo kayak ya lebih sabar mana gue sama lo sama gue gitu kayak lebih Oke, persisten makasih Kak. mana memintanya gitu. Oke, siap Kak.
Baik. Kak, mau nanya, Ya, tadi yang eh, list rel, terus misalnya maksudnya di apakah runningin datanya yang belum, misalkan belum mencapai yang kita. kenapa jadi hilang? Kak Bayu mau tanya, Iya, boleh. kalau misal pakai moderasi, apakah konsep analisisnya tuh sama kayak yang barusan ya? Berbeda. Berbeda Gimana tuh? banget. Pakai moderasi, Mm-mm. beda banget. Kamu pakai moderasi ya? Iya, ada moderasinya. Oke, kalau pakai moderasi, misalnya ada satu moderasi, ini aku masih share ini ya, masih share SPSS ya, SPSS, Smart PLS ya. Nah, Masih, kamu Kak. munculin aja kalau, kamu pakai apa bikinnya? Amos, Listrel, PLS? Iya, PLS. Oke, gampang kalau PLS. Misalnya kamu munculin aja nih tabel moderasinya, tinggal kayak gini, terus sekarang tuh enaknya adalah ini tuh tinggal di connect aja ke arah hubungannya. Misalnya arah hubungannya gini dah, tinggal di running aja, terus sisanya sama. Berarti untuk analisis yang tadi Kak Bay sampaikan sama ya? Iya, selebihnya sama. Nanti kalau misalnya Oke. mungkin ada satu dua hal yang agak berbeda di dalamnya, tapi enaknya adalah tinggal menghubungin aja di tengah-tengah kayak arah moderasinya gimana gitu. Sama di setting dulu. Aku agak lupa deh karena ini aplikasi baru ya. Bentar ya. Nanti aku coba cekin dulu ya kalau moderasi gimana. Nanti kalau aku tidak menjawab kamu tagih aku aja. Tapi itu kalau sekarang tuh tinggal ditagih. Nah, kalau dulu itu kita harus bikin perkaliannya. Biasanya tuh kita bikin perkaliannya ini dikali ini gitu. Nah, sekarang tuh tidak. Jadi tinggal dibikin hubungannya, sisanya analisisnya sama. Dicek, dihapus, ini nanti ada, tetap dicek validitasnya, reliabilitasnya gitu. Sisanya sih sama. Oke, makasih Kak. Besok kalau aku bingung, aku WA Kak Bayu nggak apa-apa ya? Ini nggak apa-apa. Tapi karena saya suka dar-dar di kantor, mungkin aku agak gitu ya kadang, kadang hilang. Kalau gue hilang, ya kalian kekeh-kekehan aja WhatsApp gue ya. Gitu. Kak Bayu, Iya, Kak mau iya. nanya dong. Ya, eh Kalau kan aku ada pertanyaan yang itu ya terbuka. Itu nanti kira-kira kalau yang bisa ngajarin ngolahnya ke siapa ya Kak ya? Kayak- bentar. Pertanyaan kedua, kamu mau bikin apa? Kamu mau bikin coding atau mau cuma bukan bikin alasan doang? Sebelum ke situ, aku tanya dulu. Halo, Kamu gimana mode Kak? kamu pertanyaan terbuka. Kamu mau bikin coding atau enggak? Tapi sebelum ke situ aku coba tanya kamu dulu. Kamu kuanti apa mix? Aku sebenarnya kuanti pengennya, cuman kemarin sama ibunya disuruh nambah pertanyaan terbuka aja buat Oh, tambah nggak apa. Kamu penjelasan sama gitu siapa Kak. sih? Kamu sama Bu Imbu. Kok dikasih pertanyaan terbuka? Iya, betul sekali. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kalau itu mah nggak usah diolah. Data pertanyaan terbukanya cuma buat alasan doang nanti Oh gitu. dianalisis. Ya, udah. Kalau Berarti misalnya nggak usah kuanti, pakai yang in vivo atau apa-apa gitu nggak ya? usah. Karena itu bukan bukan mix. Kecuali kalau kamu mix method. Kalau kamu mix method baru kita olah pakai NP segala macam. Oke oke Kak. Nah, kalau itu cuma buat buat ini aja, buat argumentasi di analisis diskusi yang setara data di Oh, bab 4. Tapi kamu harus oke. ngumpulin itu ya. Jadi kayak simpulannya apa dari itu. Ala-ala aja. Ala-ala itu berarti yang pakai coding manual gitu ya? Iya, manual aja. Kalau kayak gitu mah, Oke. nggak usah kamu terlalu gimana gimana kalau yang itu. Karena kamu bukan mix kan sebenarnya. Iya, pengennya gitu sih. Nggak apa kalau kamu bukan mix mah. Oke, oke, Kak. Terus ini, aku pretestnya tuh kemarin pakai PLS kan, Kak.
Tadi Kak Bayu tuh sempat ngejelasin kan yang ditanya Narisa, cuman aku agak nggak denger Kak, boleh diulang nggak ya? Kalau yang Pretest, pretest pakai ya. PLS. Kalau pretest pakai PLS nggak apa-apa sebenarnya. Karena PLS itu cocok untuk data kecil. Jadi pretest itu karena sebenarnya, Oh. jadi gini, pretest itu sebenarnya kan untuk menguji apakah kuesioner kita sudah oke atau belum. Nah, untuk menguji Mm-mm. pretest, datanya kan sebenarnya data kecil. Jadi cuma butuh Mm-mm. 30 data doang. Nah, 30 doang buat nguji doang nih sebenarnya kuesioner gue Mm-mm. udah oke atau belum sih. Kenapa 30 kan sebenarnya kayak minimum data parametrik kan 30 gitu lah istilahnya. Tapi udah oke Mm. belum sih kuesioner gue ceritanya kan gitu ya, mau nanya kayak gitu. Nah, tools yang bisa menguji 30 itu sebenarnya itu adalah SPSS karena dia universal. Nah, tadi tuh ada yang Mm. nanya siapa sih? Siapa yang nanya pakai Narisa, mau Narisa. Narisa pakai Lisrel terus di nggak bolehin kan? Iya betul memang nggak boleh Mm-mm. kalau pakai Lisrel karena Lisrel itu tidak cocok untuk data kecil gitu. Justru PLS yang bisa Mm. malah untuk ngolah data kecil gitu. Jadi kalau Oh, oke, oke. nguji apa namanya nguji pretest pakai PLS Pretest. malah nggak apa-apa gitu. Sebenarnya Oh. sebenarnya. Tapi balik lagi ya Mm-mm. tergantung pembimbingnya. Oke, oke, oke. Makasih ya Kak ya. Oke. Ada lagi kah? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator, ke pembawa acara. Siapa ke siapa nih? Tadi yang bikin acara. Ini yang punya acara siapa, guys? Cai, kayaknya Cairani mungkin ketiduran, Kak, karena dia moderator aja hari ini, jadi nggak pakai PLS juga. Oh ya, Udin. Iya, mungkin aku tutup aja kali ya, Kak. Silakan. Iya, terima kasih Kak Bayu atas uh, sesi tutornya malam ini. Terus, apa lagi? Teman-teman, jangan lupa ucapin terima kasih Kak Bayu. Makasih sudah meluangkan waktunya. Kita tahu Kakak pasti capek banget pulang kerja, tapi masih mau ngajarin kita hari ini. Mungkin gitu aja kali ya, Kak. Selamat malam semuanya. Aku leave kalau udah ini. Terima kasih Terima Kak kasih Bayu, Makasih terima Kak kasih Bayu. Ayu. So much Kak Bayu. Terima kasih Kak Bayu. Cai, kamu ketiduran ya? Kita live Zoom ya. Makasih ya, Cai. Makasih, Cai. Makasih, makasih Semoga Ayu. beneran ke record.